Halo semuanya, welcome to our podcast Umtar Umum kita bentar. Bareng aku Natasha, Aku Acel. Dan aku Tiara. Kita bakal nemenin kalian nih yang lagi gabut, bosen, atau mungkin yang lagi di kemacetan untuk ngobrol-ngobrol asik nih. Asoy. BTW ngomongin bosen nih, Tasya, aku penasaran deh, kamu biasanya ngapain sih kalau lagi bosan-bosan gitu? Aku ya biasanya sih aku suka scroll IG dan cuci mata, lihat bule cakep sih. Wow, bule cakep ya. Kalau Tiara? Ya biasanya kalau nggak baca komik, paling olahraga di mimpi tuh. Ha elah, pakai kata olahraga di mimpi. Bilang aja tidur. Tapi BTW nih, ngomongin olahraga, aku jadi inget pas event classmate deh. Kita di sekolah kan ada senam bersama ya. Oh iya, yang pakai lagu jedak-jedak itu kan. Iya itu, ada juga yang pakai lagu poco-poco, gerakannya asik banget deh. Ya kan, selain itu juga punya banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita, apalagi buat remaja jompo kayak kita. Real, senam bisa banget tuh buat ngejaga kelenturan badan kita dan juga untuk regangin otot. Tapi kalau misalnya gerakan senamnya ecek-ecek mah boro-boro sehat itu. Yap, makanya kita harus ngelakuin tahap pemanasan di sebelum dan pendinginan setelah senam. Nah bener juga, pemanasan sebelum senam itu penting banget agar tubuh kita nggak kaku dan jadi ready untuk buat ngelakuin senam. Nah, itu dia. Poco-poco itu senamnya yang asik banget. Ada unsur kebersamaan dan keceriaan di dalamnya. Gerakannya simple tapi gak kalah efektif buat kesehatan. Misalnya, gerakan membuka dan menutup kaki itu bisa ngebantu melatih otot paha dan betis kita. Betul, senam poco-poco juga bagus buat jantung kita loh. Gerakan-gerakan seperti itu bisa banget ngebantu meningkatkan detak jantung dan peredaran darah. Jadi selain bikin badan sehat juga bisa bikin hati senang. Selain itu, gerakan poco-poco juga melibatkan banyak bagian tubuh, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi semacam latihan total body gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi gabut atau pengen lagi cari kegiatan yang seru, bisa nih coba senam poco-poco. Nggak perlu malu-malu, yang penting happy. Tapi, abis capek-capek, senam tuh paling enak minum yang seger-seger gak sih? Yes, biasanya kalian sering minum apa tuh yang seger-seger? Kalau aku sih biasanya cukup minum air putih biasa aja, soalnya kalau es kan nggak baik ya. Tapi kadang aku juga suka minum teh biasa yang masih anget gitu. Aku juga sama tuh kayak Natasha, tapi kadang aku juga suka beli tuh di warung teh kotak. Oh, teh kotak yang iklannya Rizky Febian itu bukan sih? Iya, yang itu. Udah gitu produknya mantap, terus iklannya asik lagi. Asik gimana tuh? Jinglenya isi listening banget tuh, plus dia pakai lagu Kamulah Satu-Satunya yang udah terkenal banget, jadi enak buat didengar. Tapi itu kan ngambil dari lagu Dewa 19 kan ya? Biasanya itu ada aspek kelegalan untuk memakai lagu itu nggak sih? Pasti ada dong, bahkan orang kalau mau cover lagu milik orang lain tuh harus ada izinnya juga. Gak bisa sembarangan cover lagu gitu. Yes, benar. Pemilik karya memiliki hak eksklusif tuh untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya. Hal ini udah tertera dalam pasal 49 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Mengenai hak cipta juga sudah disampaikan tuh dalam pasal 12 ayat 1D di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jadi udah nggak bisa sembarangan lagi. Walah, kalau misalnya ngelanggar itu bakal ada sanksinya nggak? Pasti dapat dong. Mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan akan mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta akan mendapatkan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Hal ini udah tertera dalam Undang-Undang Hak Cipta. Wah, berarti anak Indonesia bisa bebas berkarya ya, tapi tetap memperhatikan aturan mainnya. Bener banget Rasyela, sebenarnya di Indonesia sendiri kita punya banyak talenta muda yang berbakat dalam berbagai bidang termasuk di dunia seni dan kreatif. Kebebasan untuk berkarya tuh penting banget buat kita anak muda biar bisa mengekspresikan ide-ide segar dan inovatif yang bisa membangun NKRI. Yap, tapi kita juga harus bertanggung jawab nih atas karya-karya kita. Jangan sampai melanggar hak orang lain. Tapi justru dengan karya-karya kita bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Bener banget tuh, BTW tadi kan kita udah ngebahas minuman teh kotak ya. Masa kita nggak ada bahas makanan juga? Kan dimana ada minuman, pasti ada makanan. Bener tuh, biar saling melengkapi ya. Bener banget.
Nah, kalian sendiri suka jajan apa nih biasanya? Kalau aku sih tim cilok 10.000 tuh. Aku mah tim 5.000 aja. Tapi asli ya, cilok tuh emang enak banget. Apalagi kalau bumbu kacang sama kecapnya tuh dibanyakin. Setuju banget. BTW, cilok itu aslinya dari Jawa Barat kan? Iya, cilok itu jajanan khas Jawa Barat. Udah jadi jajanan yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Cilok itu aci yang dicolok pakai tusuk bambu dan jajanan ini populer di semua kalangan. Sampai saat ini, cilok masih jadi jajanan favorit karena rasanya yang enak, teksturnya kenyal, ditambah bumbu pelengkap seperti saus kacang dan kecap. Pasti kalau jadi kang cilok udah menghasilkan banyak keuntungan ya. Soalnya aku sering lihat gitu di tempat tinggalku, ada tukang cilok keliling jualan, tapi di tempat lain ada juga tuh yang jualan terus namanya juga sama. Wah, berarti kayak cabang tapi keliling gitu ya? Iya kayak gitu, berarti kan kalau namanya sama kan satu cabang. Dan kalau satu cabang berarti kekumpul banyak omset dari masing-masing cabang itu. Wah, keren banget ya. Memangnya rata-rata omset per harinya berapa ya? Kalau omset kotornya sih ya kira-kira 9 jutaan lah. Kalau omset bersihnya 3 jutaan lebih. Ini udah dikurangin sama modal yang udah kepakai ya. Wih, besar juga ya. BTW kamu tahu dari mana? Kok bisa tahu? Aku searching di internet sih, banyak yang bilang kalau rata-rata omset jualan cilok ya segitu. Wah, omsetnya lumayan besar juga ya, Cel. Tapi aku penasaran, apa sih kelebihan dan kekurangan profesi menjual cilok? Kalau bicara tentang kelebihan jualan cilok, yang pertama tentu aja modalnya relatif kecil. Kita cuma butuh bahan-bahan sederhana aja. Nah, itu bener banget. Terus juga nih ya, cilok tuh punya daya jual yang tinggi di kalangan masyarakat. Bener juga, tapi pasti ada juga kekurangan dong. Tentu ada dong, salah satunya adalah persaingan yang cukup ketat di pasar cilok. Betul sih, itu memang perlu kejelian dan kecerdikan dalam berbisnis. Terus apalagi ya kira-kira kekurangannya? Kekurangan lainnya adalah keterbatasan waktu jualan. Kebanyakan tukang cilok keliling hanya bisa berjualan pada jam-jam tertentu, seperti sore hingga malam hari. Ini bisa menjadi kendala bagi yang ingin menjadikan bisnis ini sebagai pekerjaan utama. Wah, jadi ada pro dan kontranya ya. Ya begitu deh, tapi kok tiba-tiba ngomongin cilok tadi jadi kepingin ya? Beli yuk! Iya nih, tiba-tiba jadi mau gitu nggak sih? Iya, skuy lah. Oh iya, thanks ya buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita. Kita pamit undur diri dulu ya, mau beli cilok nih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih and stay Omtar. Stay Omtar.